Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Atika Sari dengan nomor CP 117 dari Universitas Brawijaya dan dari program studi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah terkait dengan modul navigation dari Odoo. Sebelum kita menuju ke langkah-langkah navigasi Odoo secara langsung melalui Odoo SOL 16, saya akan mereview sedikit tentang materi terkait dengan modul navigasi Odoo. Nah, navigasi dari Odoo ini ada beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan database, yang kedua view card, yang ketiga developer mode, yang keempat metadata, yang kelima toolbar, dan yang keenam data and separator. Nah, yang pertama database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Pada awal implementasi diperlukan database untuk membuat, mencadangkan, mengadakan, menghapus, mengatur kata sandi utama, dan memulihkannya. Kemudian yang kedua ada view card. Odoo menyediakan beberapa tampilan untuk memudahkan langsung menampilkan data dalam bentuk card dan sebagainya tanpa mengelolanya terlebih dahulu. Dengan jenis tampilan list view, kanban view, terus table view, graph view, dan yang terakhir calendar view. Kemudian yang ketiga developer mode, yaitu memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada di aplikasi Odoo, terutama bagi seorang administrator yang dalam hal ini biasanya juga pasti bertindak sebagai seorang developer. Kemudian yang keempat terkait dengan metadata. Untuk mengetahui detail informasi satu dokumen, diantaranya ID, dibuat oleh siapa, dibuat tanggal berapa, terakhir diedit tanggal berapa. Juga sebenarnya di dalam Odoo sudah ada histori setiap pembuatan dokumen di bawah dokumennya. Untuk mengakses view metadata harus mengaktifkan developer terlebih dahulu. Kemudian yang kelima ada toolbar. Toolbar pada Odoo dapat digunakan untuk melakukan pencarian, filtering, dan grouping data pada suatu model. Search view tidak bisa berdiri sendiri, biasanya digunakan bersama dengan view atau template lainnya, seperti list view atau kanban view. Selain itu juga memiliki search box untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau nama partner. Kemudian yang terakhir ada data and separator. Secara default, data format Odoo sebelum dilakukan konfigurasi adalah dd_YY. Fungsinya untuk mengubah format tanggal sesuai ketentuan dari perusahaan. Selain itu juga bisa mengubah separator, diantaranya separator untuk nilai uang yang ingin diubah. Nah, tadi ulasan singkat terkait dengan navigasi dari Odoo terkait dengan database, view card, developer mode, metadata, toolbar, dan data and separator. Kemudian kita langsung saja kita menuju ke Odoo SOL 16 untuk langkah-langkahnya secara langsung. Langkah pertama pada navigasi Odoo yang harus kita lakukan adalah create database atau membuat database baru. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetik pada kolom pencarian localhost 8069. Nah, di sini ada akun dari Odoo saya. Di sini database-nya admin. Kemudian saya telah membuat beberapa database. Kemudian apabila kita ingin membuat database baru, kita klik manage database, kemudian create database. Nah, di sini pada kolom pertama ada master password. Master password adalah password sistem administrasi Odoo yang dibuat pada waktu instalasi Odoo. Defaultnya adalah admin.
masukkan master passwordnya. Database name adalah nama database yang diinginkan, biasanya dibuat sama dengan suatu nama dari perusahaan. Satu server Odoo bisa menampung banyak database-nya kita buat. Kemudian email bisa kita isi sesuai dengan email kita. Untuk login user administrator yang digunakan pertama kali untuk login, kemudian password dari user ini, phone numbernya bisa kita kosongi, language-nya kita bisa pilih bahasa Inggris, country-nya kita sesuaikan dengan negara kita atau kita bisa dengan memilih negara lain. Kemudian pada bagian demo data bisa kita checklist atau tidak kita checklist. Kita checklist apabila ingin meloadingkan data-data sampel dari transaksi. Kemudian kita klik continue. Kita tunggu karena masih loading. Database yang baru kita buat tadi, nama databasenya admin 1, emailnya sesuai dengan email kita, kemudian passwordnya kita masukkan yang tadi kita buat, kemudian kita login. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini adalah tampilan dari Odoo ini sendiri. Kita telah berhasil mengaktifkan dari database baru. Kemudian pada navigasi yang kedua adalah view card. Pada setiap modul tentunya ada view card yang berbeda-beda. Baik, kita akan langsung saja kita coba untuk masuk ke salah satu modul, yaitu broadcast. Kemudian pada request for retention, di sini sudah terdapat beberapa view card. Yang pertama ini list, dimana list view user interface yang menampilkan item-item dari sekumpulan daftar yang tersusun berbaris ke bawah atau ke samping dengan tampilan yang dapat di-scroll. Kemudian yang kedua ini Kanban view. Kanban view user interface yang menampilkan catatan sebagai kartu di tengah antara tampilan daftar dan tampilan formulir yang tidak dapat diedit. Kemudian yang ketiga ada pivot table view untuk merangkum dan juga mengelompokkan, mengeksplorasi, mempresentasikan, menghitung, dan menganalisa data. Kita bisa memanipulasi dan mengubah layout atau tampilan data sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya ada graph view, tampilan grafik yang memberikan tampilan grafis dari data
dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Seperti ini. Diagram batang. Ini adalah contoh dari diagram batang. Diagram lingkaran seperti ini, dan ini diagram garis line chart. Kemudian selanjutnya adalah calendar view. Menyediakan garis waktu, tampilan jadwal untuk data. Mereka menampilkan catatan sebagai acara dalam kalender harian, mingguan, ataupun bulanan. Dan yang terakhir ada view card activity atau bisa disebut dengan activity view. Navigasi yang ketiga adalah activate the developer mode, atau kita bisa memiliki akses terhadap semua fitur yang ada di aplikasi Odoo, terutama bagi seorang administrator yang dalam hal ini biasanya juga pasti bertindak sebagai seorang developer. Ada 3 cara atau 3 metode untuk mengaktifkan developer mode ini. Yang pertama langsung dari database atau dari Odoo-nya secara langsung. Yang kedua melalui URL dengan menambahkan debug sama dengan 1, atau dengan add-on install untuk dipasang dalam rangka menambahkan program ke Firefox. Kemudian saya akan mencoba menggunakan langsung dari Odoo-nya sendiri atau dari database ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita klik ini, kita beri ke setting, kemudian kita scroll bagian bawah dan bagian activate the developer mode, kita klik. Nah, developer modenya sudah aktif, ditandai dengan adanya logo kumbang ini. Kemudian navigasi selanjutnya dari Odoo SOL16 ini adalah view metadata. Untuk mengetahui detail dari informasi satu dokumen, diantaranya ID, dibuat oleh siapa, dibuat tanggal berapa, terakhir diedit tanggal berapa. Juga sebenarnya di dokumen Odoo sudah ada historis setiap pembuatan dokumen di bawah dokumennya. Untuk mengakses view metadata harus mengaktifkan developer mode, dan di sini developer modenya sudah dalam kondisi aktif. Langkah-langkahnya yaitu kita mengaktifkan developer mode berhubung ini sudah aktif. Jadi selanjutnya kita langsung saja bagian inventory misalnya. Pada view metadata hanya dapat dilihat pada tampilan form, jadi kita klik. Nah, kita salah satu, nah ini adalah tampilan form. View metadata akan muncul pada saat pada tampilan form. Kemudian kita klik tool pada logo kumbang, kemudian kita klik view metadata. Nah, ini adalah view metadatanya. Ada ID, ada XML ID, kemudian no update, creator usernya siapa, creator date-nya tanggal berapa, terakhir dimodifikasi oleh siapa, dan terakhir
dimodifikasi pada waktu ini sudah tertera. Fitur toolbar. Toolbar pada Odoo dapat digunakan untuk melakukan pencarian, filtering, dan grouping data pada suatu model. Search view tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya digunakan bersama dengan view atau template lainnya seperti list view, Kanban view. Selain itu juga memiliki search box untuk melakukan pencarian nomor dokumen atau nomor partner. Di sini bisa diisi nomor dari dokumen ataupun nomor dari partner, nama dari partner. Kemudian fitur selanjutnya adalah filter. Nah, di sini kita bisa menyaring atau memfilter data yang ingin kita cari, seperti waiting, statusnya masih menunggu atau draft, dan apabila tidak tersedia di sini kita bisa menambahkannya pada add custom filter. Di sini misalnya company, ini sudah berdasarkan company. Dan yang selanjutnya toolbar berikutnya adalah groupie. Groupie berfungsi untuk menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya satu. Search dokumen, misalnya kita buat groupie search dokumen. Nah, ini hasil dari groupie dari short dokumen, dan apabila apa yang kita inginkan tidak ada, kita bisa menambahkan pada add custom group. Misalnya kontak. Nah, ini akan muncul. Kemudian yang terakhir adalah fitur favorit. Di sini ada your company delivery order. Nah, ini tampilannya, kita save. Nah, kemudian pada navigasi Odoo yang terakhir adalah date format dan separator. Secara default, date format Odoo sebelum dilakukan konfigurasi adalah dd YY. Fungsinya untuk mengubah format tanggal sesuai ketentuan perusahaan. Selain itu juga bisa mengubah separator, diantaranya separator nilai uang yang ingin diubah. Caranya kita masuk ke dashboard, kemudian ke setting, kemudian pada bagian translation kita klik language, kemudian kita cari Indonesia. Nah, ini sudah muncul. Kita bisa mengganti format-formatnya.